Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan pemberdayaan alat dan mesin komoditas kopi Arabica. Berikut adalah anggota dari kelompok 13 yaitu saya sendiri Bayabila dengan NIM 2017 1020 1074, Agastya Zulfi 1917 1020 1086 dan Satriawan Kusuma Yuda 1917 1020 1098. Kopi Arabica juga dikenal dengan kopi Arab. Kopi Semarap atau kopi gunung adalah spesies dari genus Coffea. Spesies ini diyakini sebagai berspesies kopi pertama yang dibudidayakan dan merupakan kultivar dominan, mewakili sekitar 60% dari produksi kopi global. Jenis kopi lain yang banyak dibudidayakan adalah kopi Robusta dan lebih berkafein tinggi dibandingkan kopi Arabica. Di Indonesia, perkebunan kopi Arabica banyak ditemui di daerah Pegunungan Toraja, Sumatera, Aceh, dan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Beberapa varietas kopi Arabica yang dikembangkan di Indonesia antara lain kopi Arabica jenis Abyssinia, Arabica jenis Pasumah, Marago, Typica, dan kopi Arabica Congensis. Berikutnya adalah proses pembudidayaan kopi Arabica. Proses pembudidayaan kopi Arabica. Yang pertama yaitu ada persiapan lahan. Persiapan lahan merupakan serangkaian proses yang dilakukan sebelum penanaman kopi dimulai. Untuk kopi Arabica sendiri memerlukan lahan yang terletak di ketinggian lebih dari 80 meter di atas permukaan laut. Dalam persiapan lahan ini digunakan traktor untuk mengolah lahan. Digunakannya traktor ini dikarenakan pengolahan tanah merupakan tahap yang memerlukan daya paling besar sehingga traktor merupakan solusi paling tepat untuk hal ini. Bajak piringan digunakan untuk mengemburkan tanah sebelum melakukan penanaman dan penaburan benih. Juga merupakan salah satu alat paling sederhana dan berguna dalam sejarah. Yang kedua yaitu ada proses penanaman. Penanaman adalah serangkaian kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan penanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Pada proses penanaman biasanya menggunakan cara manual maupun bantuan mesin. Cara manual ini yaitu menggunakan tenaga manusia. Dan untuk bantuan mesin biasanya proses ini dibantu menggunakan bantuan traktor. Yang ketiga ada pemeliharaan. Pada pemeliharaan ini ada dua proses, yaitu yang pertama proses pengairan. Proses pengairan yaitu pengaturan suhu tanah. Misalnya pada suatu daerah yang memiliki suhu tanah terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman, maka suhu tanah dapat disesuaikan dengan cara mengalirkan air. Pada proses ini dapat menggunakan pompa sebagai alat bantunya. Berikutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan yang kedua yaitu pemupukan. Pada proses pemupukan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kandungan tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman. Selain itu, proses pemupukan sangat berperan dalam proses memastikan keberhasilan produksi tanaman tersebut. Dalam proses pemupukan ini menggunakan alat bantu berupa sprayer. Yang keempat yaitu pemanenan. Panen adalah proses pemetikan buah kopi atau dengan biasa dikenal dengan istilah cherry yang telah tepat matang atau buah yang sudah berwarna merah penuh. Kopi Arabica dapat dipanen dalam waktu 8 hingga 11 bulan. Proses ini biasanya menggunakan mesin pemanen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Baik, yang selanjutnya yaitu pasca panen Arabica. Yang pertama yaitu ada sortasi. Proses sortasi ini dilakukan adalah untuk menjamin kualitas biji, tidak cacat fisik dan cita rasa yang sesuai dengan standar mutu yang sudah tersedia. Yang kedua, pulping atau pengupasan bertujuan untuk memisahkan kepingan biji kopi atau gabah dari kulit merah yang masih berlendir. Yang selanjutnya, fermentasi. Biji kopi hasil pulping harus difermentasikan untuk meluruhkan lapisan lendir yang menyatu dengan kulit tanduk biji kopi sehingga mempermudah proses pencucian dan mempercepat pengeringan gabah. Yang keempat yaitu pencucian. Setelah proses fermentasi, kopi dicuci dengan air yang bersih sampai keadaan biji
terasa kesat di tangan. Kemudian biji kopi ditiriskan ke dalam keranjang rotan atau sejenisnya sebelum dijemur. Yang selanjutnya atau yang kelima, penjemuran. Penjemuran gabah dapat dilakukan di atas Pak. Penjemuran gabah dapat dilakukan di atas para-para, terpal, plastik, goni, dan lantai semen sampai kadar air 35-40%. Yang keenam, yaitu huling. Huling adalah pengupasan kulit tanduk dapat dilakukan dengan menggunakan mesin huler. Kondisi kopi tanpa kulit tanduk lebih higroskopik dan cepat menyerap bau yang ada di sekitarnya. Yang ketujuh, pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dari dalam biji kopi AS yang semula 60-65% sampai menjadi 12%. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu sortasi kering untuk memisahkan biji kopi yang berukuran fisik besar dan utuh dengan biji kopi rusak atau pecah saat ini sudah menggunakan mesin Sutton yang berjam mengayak serta memisahkan biji. Berikut adalah mesin pasca panen. Yang sebelah kiri mesin sortasi, ada mesin pengupas, mesin pencuci, mesin huler, mesin pengering kopi, dan mesin sortasi kering. Yang selanjutnya, penyangraian kopi. Penyangraian kopi merupakan proses yang dilakukan setelah proses pengolahan biji dan penyimpanan. Proses sangrai bertujuan untuk menentukan rasa dari kopi agar nantinya mengeluarkan karakter terbaik dari kopi serta terasa nikmat sesuai dengan yang diinginkan. Proses sangrai menggunakan mesin sangrai tipe silinder berputar. Silinder sangrai dapat digerakkan dengan motor listrik atau motor bakar. Sedang sebagai sumber panas adalah kompor minyak tanah atau gas. Kapasitas tergantung ukuran atau diameter silinder. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.